A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yang berjudul Janinku Selalu Menghilang Ketika Memasuki Usia Kehamilan 20 Minggu. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, Bang Rizwan dibawa masuk ke dalam ruang operasi karena mendapat tusukan di bagian ulu hatinya. Aku tidak bisa masuk menemani. Tubuhku benar-benar kehilangan daya untuk berdiri tegak, menatap pintu yang tertutup rapat itu. Tubuhku benar-benar kehilangan daya untuk berdiri tegak, menatap pintu yang tertutup rapat itu. Bulir bening tak henti-hentinya mengalir deras. Aku takut kehilangan dia. Sangat takut. Dia pria kedua yang amat menyayangiku setelah bapak. Sosoknya yang begitu penyayang dan sabar. Bagaimana bisa aku tidak sesakit ini melihat dia sedang bertaruh dengan kesakitannya di dalam sana. Seorang perawat keluar terburu-buru. Aku yang tak sabaran ingin mendengar perkembangan suamiku di dalam sana, langsung menghadang jalannya. "Bagaimana kondisi suami saya saat ini, Sus?" tanyaku penuh harap. Iya, berharap mendapat jawaban yang membuatku sedikit tenang. "Maaf Bu, saya buru-buru," ujar perawat itu setengah berlari. Dia tidak menjawab pertanyaanku sama sekali. Aku tergugu, tungkai kakiku lemas, sampai aku meraba dinding mencari pegangan. Air mataku tumpah ruah tak tertahan. Perawat yang tadi keluar kembali masuk sambil membawa beberapa kantong darah di tangannya. Aku ingin menyusulnya, tetapi pintu secepatnya tertutup dari dalam. Kuhirup udara dalam-dalam. Kuseka bulir bening yang membasahi wajahku. Tidak, aku tidak boleh menangis seperti ini. Aku harus tenang mendoakan suamiku yang tengah berjuang untuk hidup. Ya Allah, aku tak bisa mampu berdiam diri di sini menunggu suamiku. Tolong selamatkan dia. Sudah lebih dari 1 jam Bang Rizwan di ruang operasi. Aku hanya mondar-mandir di depan ruang tersebut dengan cemas. Jantungku terus berdegup kencang tak karuan. Entah kapan selesainya. Pintu terbuka lebar. Suamiku dibawa keluar dalam keadaan terbaring di ranjang. Mataku membulat sempurna. Aku langsung menahan tepi ranjang dorongan itu. Aku menatap wajah Bang Rizwan yang terlihat sangat pucat. Selang kanul terletak di hidungnya untuk membantu pernapasan. Mata suamiku masih terpejam. Melihat dia begini, sungguh remuk rasanya hatiku. "Yang, bangun," ucapku lirih. "Maaf Bu, pasien harus kami pindahkan dulu ke ruang pemulihan. Ibu bisa menemuinya nanti di sana," ucap salah satu perawat yang membawa suamiku menuju ruang pemulihan. "Tapi suami saya tidak apa-apa kan?" tanyaku. "Operasi berjalan lancar. Kita tinggal menunggu pasien sadar," jawab salah satu perawat. Akhirnya aku bisa menghembuskan napas lega sambil meraup wajah. Aku memberi mereka ruang agar bisa memindahkan Bang Rizwan segera ke ruang pemulihan. Dokter yang menangani suamiku masih berdiri seraya senyum. "Mari kita bicara ke ruang saya Bu," ajaknya. Aku mengangguk dan mengikuti dari belakang. Setelah tiba di ruang kerja milik dokter, aku dipersilakan duduk di hadapannya.
Ibu pasti sangat khawatir ya. Tentu saja dok. Puji syukur pasien bisa melewati ini semua, meski sempat mengalami pendarahan tadi. Mungkin karena benda tajam yang menusuk dadanya itu dilepas dan mengakibatkan banyak darah yang keluar. Lukanya tidak begitu dalam, hanya sedikit melukai otot dan tidak sampai mengenai organ. Ibu jangan khawatir, kita hanya menunggu pasien sadar setelah pengaruh anestesi hilang. Aku menajamkan mata sesaat, baru sedikit tenang mendengar penjelasan dari dokter. Terima kasih banyak dok. Sama-sama bu. Sekarang ibu bisa menunggu pasien siuman. Aku menjabat tangan dokter dan berlalu keluar. Kulap wajahku yang sembab karena terus menangis. Puji syukur tak henti-hentinya kupanjatkan. Alhamdulillah. Gegas aku menemui Bang Rizwan di dalam ruang rawat. Aku menggeser kursi dan duduk di sebelahnya. Kugamit jemari suamiku dengan pelan. Kutempelkan punggung tangannya ke pipiku sambil menatap wajahnya yang tampan. Andai dulu dia tak hadir di dalam hidupku, mungkin selamanya aku tak bisa lepas dari cengkraman Rahman sampai hari ini. Bertemu dengan Bang Rizwan adalah cara Tuhan menyelamatkanku dari pria yang kasar dan overprotektif. Pertemuan yang tidak sengaja. Kala itu, aku yang baru putus dari Rahman, hendak pulang ke kampung menemui orang tuaku, sekaligus ingin menghindar dari pria tak waras itu. Namun, Rahman melarangku. Dia menarik tanganku dengan paksa ketika aku hendak memasuki bus. Bahkan, ia tak segan menamparku di depan orang ramai. Ia selalu mengaku-ngaku pada orang-orang kalau aku istrinya. Istri yang ingin kabur meninggalkan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Tapi di saat aku memohon pada orang untuk diselamatkan, mereka tidak ada yang mau membantu karena menganggap urusan keluarga. Tetapi pria yang membuatku langsung jatuh hati pertama kalinya itu datang. Bang Rizwan menarik tanganku agar ikut dengannya meninggalkan Rahman, mengendarai motor. Dia membawaku kabur dari Rahman. Niatnya hendak mengantarku pulang kala itu. Aku bilang, aku sedang merantau di sana. Karena tak tega melihatku yang terus diikuti Rahman, Bang Rizwan mencari kos-kosan baru untuk kutinggali. Kami semakin dekat, hingga aku membawanya jalan-jalan ke kampung halamanku. Di sanalah tiba-tiba ia mengutarakan isi hatinya di depan kedua orang tuaku. Karena pernah anaknya disakiti oleh seorang pria. Papa dan ibu ragu pada Bang Rizwan. Tapi dengan kesungguhan hati, akhirnya kedua orang tuaku percaya bahwa anaknya kali ini berada di tangan pria yang baik. Setelah menikah, Bang Rizwan langsung memboyongku ke rumahnya. Aku juga berhenti bekerja dan fokus di rumah saja. Saat itu aku begitu tenang. Hari-hariku berwarna. Trauma akan luka di masa lalu terobati oleh kebahagiaan yang diberikan oleh suamiku. Sampai aku dinyatakan hamil, lalu janinku menghilang. Duniaku serasa ada yang kurang. Meski begitu, Bang Rizwan selalu menguatkan. Bagaimana aku tak setakut ini kehilangan dia. Tak sadar, aku melewati malam yang berat. Tidur di tepi ranjang sambil melipat kedua tangan di atas sana, menunggui suamiku sadar. Kutatap lagi wajah sendu itu. Ku kecup perlahan keningnya. Selamat pagi sayang, bisikku di telinga Bang Rizwan. Kutinggalkan ia sejenak untuk membersihkan diri. Setelah selesai, aku berjalan menuju jendela. Kuhirup udara segar sambil menatap keluar. Pandanganku teralihkan setelah melihat ibuku dan bibi berjalan di depan rumah sakit. Far, terdengar suara lirih dari Bang Rizwan.
Aku langsung menoleh seketika. Suamiku telah siuman. Aku berhambur mendekat. "Abang!" Tak sadar air mata kembali jatuh. Saking senangnya melihat suamiku tersadar kembali. "Sayang, kamu gak apa-apa kan?" ucap Bang Rizwan dengan nada pelan. "Kenapa abang masih memikirkan aku? Sementara abang sendiri sampai terluka begini. Aku takut, Bang." Aku tak kuasa menahan gejolak jiwaku. "Shh, jangan menangis sayang. Abang baik-baik aja." Tangan kanan Bang Rizwan terangkat perlahan. Ia hendak meraih wajahku. Aku langsung menutup tangan itu untuk menghapus air mataku. "Abang itu cuma punya kamu. Bagaimana abang rela membiarkan istri abang direbut orang lain?" Ku kecup punggung tangan suamiku berkali-kali. Aku tersenyum. "Syukurlah abang sudah sadar. Aku panggil dokter dulu untuk memeriksa abang ya." "Sayang, jangan lama-lama ya." Aku mengangguk dan bergegas keluar menemui dokter. Di depan aku malah berpapasan dengan ibuku dan Bitati. Mereka setengah berlari memelukku bersamaan. "Gimana kabar Rizwana?" tanya ibu khawatir. "Iya Farah. Rizwan gimana?" tambah Bitati. "Alhamdulillah, Bang Rizwan telah sadar. Ibu dan Bitati masuk duluan saja ke dalam. Aku ingin menemui dokter dan memberitahu bahwa suamiku sudah sadar." Ibu menghela napas panjang sambil mengelus dada. "Syukurlah kalau Rizwan telah siuman." "Ya sudah, kamu sana temui dokter," ucap ibuku. Aku meninggalkan ibu dan Bitati yang hendak masuk menjenguk suamiku. Aku menemui perawat yang berjaga, memberi tahu suamiku telah sadar. Mereka bergegas cepat menyampaikan ke dokter di ruangannya. Langkahku pelan hendak kembali ke ruang rawat, tapi terpaksa berhenti setelah mendengar suara ibuku yang terus menangisi Bang Rizwan dari dalam. "Ya Allah nak, sampai lemas kaki ibu setelah mendapat kabar bahwa kamu ditusuk oleh Rahman," ucap ibu terisak. "Rizwan baik-baik aja kok Bu. Yang penting Farah kita telah selamat dari pria sakit jiwa itu. Justru Rizwan gak sanggup hidup Bu jika sampai dipisahkan dari Farah. Terima kasih kamu telah menerima Farah dengan segala kekurangannya. Meski kamu tahu Farah itu," ucap ibu terceda. "Bu, Farah istri Rizwan. Dia tidak punya kekurangan apapun. Jangan membicarakan hal itu," potong suamiku. Aku perlahan mundur beberapa langkah. Ada sesuatu yang membuat aku sadar akan diriku. Trauma yang susah payah kulupakan seolah menguak lagi ke permukaan. Wanita yang telah dirusak, dianiaya, tapi malah diberi kesempatan mendapatkan cinta dari pria yang tulus, membawanya kehidupan yang baru. Bayang-bayang bagaimana Rahman memaksakan hasratnya dulu padaku. Ia merenggut paksa kesucianku, bahkan dengan kejam menganiayaku juga. Aku sangat hancur waktu itu. Dia melakukannya seminggu sebelum aku menikah dengan Bang Rizwan. Betapa hancur hatiku kala itu. Rahman ingin aku tetap jadi miliknya. Dia memperkosa aku agar Bang Rizwan tidak jadi menikahiku. Pernah aku berpikir untuk bunuh diri, menegak sedikit porselen
yang menyebabkan tubuhku mengejang hebat. Aku tak kuasa berkata jujur pada mereka semua. Hingga Bang Rizwan tahu sendiri dari pengakuan Rahman. Bukannya meninggalkanku, ia berusaha meyakinkan kalau aku sangat berarti untuknya. Kupikir itu bukan cinta, tapi rasa iba. Bang Rizwan meyakinkan aku sekuat tenaga kalau dia tulus mencintaiku apa adanya. Suamiku, selama pernikahan kami, sehebat apapun pertengkaran yang terjadi, dia tidak pernah mengungkit masa laluku. Kini, aku mendengar lagi hal itu dari mulut ibu. Aku seakan dibuat sadar oleh cinta yang harusnya tak aku dapat dari pria yang telah menjadi suamiku itu. Permisi. Dokter yang hendak masuk ke dalam memeriksa Bang Rizwan membuat anganku akan masa lalu buyar. Aku bergegas memberi jalan untuk dokter masuk ke dalam. Aku berbalik memilih tidak ikut masuk. Aku merasa tak pantas di dalam sana. Istri saya mana, Dok? Baru selangkah kakiku maju, terdengar dari dalam sana Bang Rizwan mencariku. Apa wanita yang ia cari ini sudah pantas berada di sisi pria sebaik dia? Aku menunduk. Air mataku jatuh ke lantai. Ku peluk tubuhku sendiri. Rasanya begitu hina. Farah, panggil ibu, disertai tepukan di pundakku. Kuseka bulir bening dan berbalik badan menghadap ibu. Ibu menatapku dalam-dalam. Dia mengangkat daguku agar wajah kami sejajar. Apa kamu mendengarnya tadi? Aku hanya diam kembali menunduk. Ibu memelukku erat. Maafkan ibu, nak. Ibu hanya merasa bersyukur memiliki menantu seperti Rizwan. Dia bisa membuat anak ibu kembali bangkit. Tak lama kemudian, ibu melepaskan pelukannya. Dia meraih kedua tanganku. Farah, ibu tak bermaksud membuka luka lamamu pada Rizwan. Tidak apa-apa, Bu, ucapku datar. Aku menelan saliva. Badanku memutar membelakangi ibu. Kulangkahkan kaki ini pelan. Anganku terbang jauh mengenang memori menyakitkan itu. Ibu terus memanggilku. Suaranya tak kuhiraukan. Perih akibat luka lama yang tinggal bekas kembali menganga. Aku merasa hina, tak pantas, bahkan sangat buruk. Berada di antara mereka seperti terasing. Sulit kujelaskan. Apa yang terjadi pada suamiku hari ini adalah salahku. Andai dia tak selamat, mungkin seumur hidup, aku terus mengutuk diri. Trauma dan sakit melihat orang tersayang terbaring lemah karena aku membuatku sadar diri. Aku ingin berdamai dengan luka itu sebentar saja. Merutuk diri sendiri di ruang sepi tanpa ditemani. Kutelusuri koridor rumah sakit dengan langkah pelan, bersama dengan memori menyakitkan, seolah menari di bayangan, mengecekku. Kenapa harus kudengar ibu menyinggung soal itu lagi, terlebih di depan suamiku? Jelas aku sangat malu. Aku tidak ingin mengingat tragedi malam itu lagi. Susah payah ku coba kubur dalam-dalam. Tetapi hanya satu kalimat yang diucapkan ibuku pada Bang Rizwan, seolah bangkai yang tertutup rapat, baunya mencuat lagi ke permukaan. Aku malu pada suamiku, terutama pada diriku sendiri. Harusnya Bang Rizwan tidak mendapat bekas seperti diriku yang telah ternoda oleh pria lain. Entah terbuat dari apa hatinya mau menerima segala kekuranganku. Andai aku punya kekuatan untuk melawan saat Rahman merobek pakaianku dulu dan melakukan hal menjijikan,
Mungkin aku tidak mempunyai trauma seburuk ini. Aku tak berdaya. Tidak, aku tidak mau mengingatnya lagi. Kuusap wajahku kasar, menggigit bibir bawah, mencoba menahan rasa sakit di hati. Rasanya tak bisa kuungkapkan. Mungkin hanya aku dan Tuhanlah yang tahu. Ku tarik napas dalam. Aku hanya ingin keluar sebentar saja, sambil menenangkan pikiran. Langkahku percepat agar bisa segera keluar dari rumah sakit. Namun, pas sudah berdiri di gerbang pintu depan, aku melihat Bude berlarian mengikuti beberapa perawat yang sedang membawa pasien menuju ruang gawat darurat. Wanita jahat itu, kenapa dia terlihat panik menyusul salah seorang pasien wanita? Apa hubungannya? Kenapa aku harus peduli? Dia juga tidak peduli saat aku disekap oleh Rahman kemarin. Ah, biarkan dia. Apa yang dilakukannya pada kehamilanku, biar jadi tanggung jawabnya nanti dengan Tuhan. Aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, tapi jiwa penasaranku meronta kuat supaya aku mengikuti dia. Aku bergelut dengan hati dan pikiran. Jika kuturuti kata hati, ia ingin tetap aku pergi. Tapi bila menurut pikiran, aku harus mengikuti Bude dan mencari tahu kenapa dia sampai ikut ke sini bersama dengan seorang pasien. Akhirnya, aku memilih untuk mengikuti wanita jahat itu sampai ke depan ruang UGD. Ia tak tahu kuikuti. Aku celingukkan dari luar mengintip dia yang masuk bersamaan dengan pasien tersebut. Bahuku tersenggol oleh seseorang yang tergesa-gesa masuk ke dalam ruang itu. "Maaf kak," ujarnya sambil menoleh dan mengatup kedua tangan. Aku hanya mengangguk pelan. Tiba-tiba terdengar perdebatan yang cukup alot antara Bude dan petugas di dalam. Bude seperti menyangkal sebuah tuduhan yang dilayangkan kepadanya. "Kandungannya sudah cukup besar. Harusnya tidak boleh memaksa pasien untuk menggugurkan janinnya. Ini terlalu beresiko. Dia sendiri ingin janinnya digugurkan. Kenapa aku yang disalahkan?" balas Bude tak terima. "Lagian, kalau dia bisa tahan sedikit saja dan tidak pingsan, dia pasti sudah baik-baik saja sekarang," lanjutnya lagi. "Bu, tetap saja apa yang ibu lakukan itu adalah salah. Kehamilannya sudah besar dan tidak bisa digugurkan. Harusnya hal itu ditangani oleh medis jika memang kehamilannya bermasalah, bukan orang awam seperti ibu," jelas petugas yang masih ngotot-ngototan dengan Bude. Sejenak, pandanganku jadi beralih ke seorang pemuda tadi yang tak sengaja menyenggolku. Dari raut wajahnya tampak masih remaja. Ia juga tampak syok melihat seorang wanita muda tengah terbaring lemah dengan perut yang membuncit. Pemuda itu terus menangis di pojokan ruang UGD. Beberapa pasien dan tenaga medis lain hanya heran melihatnya. "Tolong kabari keluarganya secepatnya," titah dokter yang baru datang melihat kondisi pasien. Tapi dok," pemuda itu mendekat. Ia terbata-bata seperti orang ketakutan. Bude gelisah. Ia berkali-kali mengusap wajahnya kasar. Dokter juga mulai memeriksa pasien yang tidak sadarkan diri. Ranjang tempat wanita itu berbaring terkena banyak noda darah. Ia mengalami pendarahan hebat. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.